3, 2, 1. Setelah 250 hari ini dia menyadari ada sebuah pesawat yang melintas di atasnya. Dia berteriak sekeras mungkin. Dia berlari ke arah pantai. Tapi seberapa keras dia meminta tolong, pesawat tidak melihat tanda permintaan tolongnya. Jangan salahkan pesawat, sendiri pun melihat tulisan itu sangat susah karena terlalu kecil. Keesokan harinya, dia pun duduk sendirian di tepi pantai melihat ke arah laut. Dia melihat ada kapal yang lewat. Tadi itu sepertinya kapal. Sudah memiliki satu kali pengalaman. Kali ini dia menulis tanda pertolongan dengan lebih besar. Dia berteriak dengan keras, tapi jaraknya terlalu jauh. Kali ini dia terpikir masih ada pistol sinyal di tendanya. Dia pun menembakkan pistol itu ke arah langit. Tapi apa yang terjadi? Dia malah membakar kapal itu. Sungguh kasihan nasib dia karena tidak bisa kembali karena kapalnya telah hancur. Dia pun sangat kesal karena kapal itu telah meledak. Setelah itu dia melihat sebuah kotak besar mengapung di pinggir pantai. Dia langsung berlari mengambilnya. Kotak itu sangat berat. Dia sangat bersemangat. Pasti di dalam kotak itu banyak sekali barang. Tapi kotak itu sangat sulit untuk dibuka. Melihat kesempatan di depannya, dia tidak bisa diam. Lalu dia berteriak di depan kotak itu, menggunakan kayu membuka tutupnya. Kemudian menggunakan seluruh tenaganya untuk membuka tutupnya. Dan akhirnya dia pun berhasil membuka tutup kotak itu. Isi kotak itu adalah semuanya alat-alat untuk membuka kotak itu. Dia tidak perlu pusing lagi untuk membuka kotak karena peralatannya sudah lengkap. Ini adalah hari ke-320 dia terdampar di sebuah pulau. Ia mendapatkan teman baru, Denny, tetapi sumber air di pulau sangatlah terbatas. Dan pada saat itu dia menemukan sebuah botol terapung. Denny pun langsung berlari untuk mengambilnya. Ternyata botol itu terbawa arus air. Ini adalah sumber kehidupan dari mereka. Di saat kritis kita dapat melihat pertemanan yang sebenarnya. Muncul hati egois, keduanya saling berebut untuk meminum pertama kali air itu. Di sini bukan mencari yang paling kuat, tapi mencari siapa yang paling sabar. Ternyata Denny lah yang paling sabar. Dia minum pertama kali air itu dan bukan hanya yang pertama, yang kedua, ketiga, dan keempat. Semua air itu miliknya. Bukan hanya kekurangan air, tapi juga makanan. Karena sudah lama tidak makan, mereka pun berhalusinasi. Melihat temannya seperti makanan yang lezat memancing tidak ada hasilnya. Lalu mereka menggunakan kayu untuk menusuk ikan, tapi sudah setengah hari mereka pun tidak dapat. Membuat mereka semakin depresi. Hanya melihat sebuah target mereka langsung menusuk dengan kuat. Tapi ternyata malah mendapatkan seekor burung. Setelah itu dia duduk di bibir pantai dan dia melihat seekor burung lagi. Dia perlahan-lahan menghampirinya dan menangkapnya dan memeluk erat burung ini. Mungkinkah burung ini adalah harapannya untuk bertahan hidup? Dia mengikat kertas dengan kata pertolongan dan dia pun melihat langit. Dan dia mengeluarkan sebuah botol dan memasukkan burung itu ke dalam botol. Lalu melemparkan botol dan burung itu ke tepi pantai. Dan mereka pun telah terdampar selama 450 hari. Dan dia sudah mengetahui cara meminta pertolongan, yaitu botol mengapung. Cara itu adalah cara yang lumayan bagus, tapi harus mengorbankan burung. Denny berbeda, menulis sebuah kata tolong dan dia pun menggulungnya. Dan di saat memasukkan kertas ke dalam botol, tiba-tiba dia menyadari di tepi pantai ada seorang wanita. Dia berlari untuk menolongnya. Wanita itu berdiri. Dia sudah lama tidak bertemu dengan lawan jenis. Dia melihat wanita itu dari atas sampai bawah dan langsung mengajak wanita itu ke dalam tendanya. Muka wanita yang tidak berdaya dan memakai handuk itu. Fly
tak bisa berkata-kata. Baju ini sangat bagus dengan sedikit kurus. Denny pun meliuk-liuk seperti artis di atas panggung, sangat elegan dan seksi. Kali ini dia membuat botol mengapung di dalam kertas. Di saat memasukkan botol ke dalam kertas, dia menyadari perempuan di bibir pantai. Dia langsung berlari untuk menemuinya. Dia pun berpelukan dan mengajaknya ke tenda. Kali ini dia tidak memakai bajunya, tapi dia lebih memilih untuk bersama wanita itu di pinggir pantai. Baru saja 4 hari dia menjauhi wanita itu jauh-jauh. Dia melihat ke perempuan, lalu dia menggeleng-gelengkan kepalanya. Ternyata wanita itu siluman berjenggot. Hari ini setelah dia terbangun, dia masih menggulung kertasnya dan memasukkannya. Di saat ingin memasukkannya, ada kapal yang terdampar. Dia tidak percaya bahwa ini semua benar-benar terjadi. Dia sangat senang dan menyentuhnya. Di dalam kapal masih banyak barang. Muncul 4 orang pria. Dari mereka berempat memilih 1 orang. Kemudian video berakhir sampai di sini. Apabila kamu yang terdampar di dalam pulau, bagaimanakah cara kamu untuk hidup? Silahkan pelajari cara bertahan hidup. Apabila kamu menyukai channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.